jadi di masyarakat awal Islam, karena memang kalau dalam Islam yang namanya ta'adud atau poligami itu kan solusi untuk mengatasi persoalan yatim, solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal akhlaq al islami wa ni'mati kudumi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini malam ke-16 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Itu artinya kurang dari 2 pekan kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Ya. Jadi tinggal 1 kali pertemuan kita malam Selasa yang akan datang. Berikutnya insya Allah sudah masuk Ramadan. Dan alhamdulillah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad kita malam ini masuk bab berikutnya, yaitu bab fadl man ya'ulu yatiman, keutamaan orang yang mengasuh anaknya yang yatim. Hadis pertama dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ya. Lanjut, Dek. Ada seorang wanita yang datang kepadaku dengan 2 anak perempuannya. Wanita itu meminta makanan kepadaku, tapi aku hanya memiliki sebutir kurma. Lalu kurma itu pun kuberikan kepadanya. Kemudian dia membagi 2 kurma tersebut untuk kedua anaknya. Wanita itu lalu berdiri keluar. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dan aku menceritakan hal itu. Apa kata Kanjeng Nabi SAW? Man yali min hadhil banati syai'a fa ahsin ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Fa ahsana ya ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang mengasuh anak-anak ini dan berbuat baik kepada mereka, niscaya akan menjadi tirai penghalang, pelindung baginya dari api neraka. Jelas, tegas, tidak perlu tafsir lagi. Hadis ini sudah sangat jelas betapa besar keutamaan, betapa besar pahala ngurus, memelihara, menyantuni anak yatim. Saya ulangi, hadis ini sudah sangat jelas
betapa besar pahalanya ngurus, memelihara, menyantuni, mendidik, membina, mentarbiyah anak yatim. Sampai-sampai disebutkan akan menjadi tirai pelindung dari api neraka. Ya. Akan menjadi tirai pelindung dari api neraka. Yang paling enak memang kalau jadi pejabat. Ya. Jadi pejabat itu bisa masuk surga dari berbagai pintu, termasuk pintu ngurus yatim. Teman saya jadi gubernur 2 periode di Jawa Barat. 6 bulan dia menjabat, saya silaturahim ke rumahnya di Pakuan, rumah dinas. Dia cerita, Ustad, dulu waktu aneh tinggal di Jakarta, dia tinggalnya di Kampung Melayu waktu di Jakarta, mau ngasih santunan anak yatim, jumlahnya cuma 50 orang. Apa yang dilakukan? Bikin yayasan, lalu bentuk panitia, bikin proposal, cari dana kesana kemari. Setelah terkumpul, bisalah ngasih 50 anak yatim, amplop isinya 150.000, tas, baju sekolah, sama buku-buku. Waktu cuma jadi ustadz biasa, ketua yayasan. Ngasih santunan 50 yatim, isinya 150.000, tambah buku, tambah tas, tambah baju seragam. Itu pun nyari dananya ke sana kemari. Sekarang kata dia, dengan jadi gubernur, aneh ngasih santunan bukan 50 yatim lagi, tapi 1.500 anak yatim. Isi amplopnya enggak lagi 150.000, 500.000. Yang dikasih bukan lagi tas, baju seragam sekolah sama buku, sekolahnya digratisin. Tidak perlu lagi cari dana ke sana kemari, cukup tanda tangan. Dari mana duitnya? APBD. APBD. Itu enaknya kalau jadi pejabat. Cukup dengan tanda tangan, tapi sesuatu yang dikerjakan kalau oleh kita mah capek banget ya. Kita aja kan nyediain, ada kotak yatim khusus kita ya. Kita aja nyediain kotak, dibukanya berapa ini sekali, Pak? Hah? Sebulan sekali apa setahun sekali? Yang untuk yatim? 3 bulan sekali. Kenapa? Ya paling hanya ngasih berapa orang yatim dan isinya paling hanya berapa. Kenapa? Karena kita nggak jadi pejabat. Makanya kalau ada orang bilang, oh jadi pejabat itu berat, amanahnya berat. Iya, tapi masuk surganya juga gampang. Akan dipanggil oleh pintu surga ngurus yatim. Ngamalin hadis ini, kalau jadi pejabat cukup tanda tangan. Karena ada dananya. APBD, APBN. Ya. Nah, ya katakanlah kita belum jadi pejabat, tidak berarti tidak berbuat. Berbuatlah semampu kita. Walaupun gak besar, tapi ada kepedulian, ada perhatian kepada anak yatim. Ya, karena pahalanya besar. Apalagi anak yatim sekarang. Kalau yatim dulu kan definisinya itu yang bapaknya nggak ada, meninggal, ya kan? Kalau sekarang mah kadang-kadang bapaknya ada, tapi entah di mana, ya kan?
Wong nemunya aja di tempat sampah. Kebetulan aja kemudian ada yang berbaik hati diurus, dipelihara. Menyedihkan nih. Hampir setiap bulan itu ada aja berita bayi yang dibuang, ditemukan di tempat sampah, ditemukan tergeletak depan rumah orang. Ya. Walaupun kita sedih dan prihatin dengan kondisi itu, tapi sejatinya itu juga adalah ladang dan lahan amal soleh. Karena ketika kita peduli kepada orang anak-anak yang bernasib seperti itu, pahalanya luar biasa. Terlindung dari api neraka. Walaupun tentu saja semampu kita. Karena kalau kita kan dananya dari kantong pribadi. Kalau gubernur, wali kota, bupati, menteri ada anggarannya. Kalau kita dari kantong pribadi. Tapi Ustadz, alhamdulillah Ustadz, aneh di kantor jadi manajer yang menangani bagian CSR. Tanda tangan aneh sakti. Nah, manfaatkan itu. Ya, CSR-nya bisa keluar untuk salah satunya santunan yatim, ngurus yatim. Walaupun kita cuman modal tanda tangan dan kedudukan, tapi itu menjadi jalan terhindar dari api neraka. Ya. Jadi kadang-kadang umat Islam ini suka dibodohin. Ya kan? Nggak boleh ambisi jadi pemimpin, nggak boleh jadi pejabat, tanggung jawabnya berat segala macam. Padahal jadi pejabat itu lebih mudah masuk surga. Ya. Walaupun kalau tidak amanah mudah juga masuk neraka. Ya itu mah sama aja sih jadi apapun, ya kan? Tapi kalau kita lihat positifnya, jangan yang jadi pejabat itu preman terus. Yang jadi anggota dewan preman terus. Orang yang boro-boro ngasih santunan yatim, sholat aja kagak. Yang begitu yang dipilih masyarakat, ya salah masyarakat sendiri. Saatnya kita harus mengutus orang-orang baik, ahli ibadah, ya, sehingga bisa ngamalin hadis ini ketika dia menjadi pejabat. Ya. Negeri kita ini anugerah Allah yang luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita mau merenung, Indonesia ini luar biasa. Musimnya aja paling bagus. Kita ini sepanas-panasnya Jakarta, nggak sampai lebih dari 30 derajat. Sedingin-dinginnya nggak pernah di bawah 17 derajat. Di Mekah, Madinah, Haramain, Madinah kalau musim panas di atas 54 derajat. Berarti kan setengah api lebih itu. Kalau setengah api itu 50 derajat, berarti di atas setengah api. Itu kalau musim panas. Makanya kalau musim panas di Saudi itu mereka jam kantor aja dirubah, diatur. Jam kantor itu termasuk bank-bank, kantor pemerintah, itu mulai aktivitasnya habis asar. Kalau musim panas. Terus nanti sampai subuh. Habis sholat subuh mereka pada tidur. Bangun-bangunnya duhur. Ada yang bangun jam 2. Jadi waja'alna laila ma'asya waja'alna nahara libasa. Tapi memang begitu. Apalagi bulan Ramadan, pas musim panas bulan Ramadan, udah itu. Habis sholat subuh mereka pada tidur, bangun-bangun jam 2. Jadi puasanya itu cuma habis asar aja. Jam 2 setengah harinya tidur. Tapi nanti habis taraweh mereka beraktivitas seperti biasa. Kadang-kadang main bola segala macam itu habis taraweh. Nggak tidur tuh sampai tiba waktu sahur. Karena memang musimnya begitu, nggak bisa disalahkan. Tapi kalau di Indonesia habis subuh tidur bulan Ramadan, nggak punya alasan. Pakai dalil lagi, tidurnya orang yang puasa ibadah. Dari mana itu dalil? Nah, itu kalau musim panas sampai se-ekstrim itu, Mekah, Madinah, semua wilayah Arab itu begitu. Di musim dingin,
Di Turki kemarin, saya waktu ke Turki kemarin itu pas musim dingin -1 derajat. Itu kan di bawah es kan 0 derajat. Jadi kita masuk ke rumah sebentar, begitu keluar mobil udah penuh sama itu apa? Salju. Jadi ketika ngendarain mobil itu, ya pembersih kaca itu bukan ngebersihin air, es. Musim dingin luar biasa, Indonesia ini masya Allah, udaranya sangat bagus, subur, apapun tumbuh di sini, ya. Dan Allah anugerahkan kepada kita. Masa yang ngurus orang-orang yang ingkar sama Allah? Yang ngurus yang ahli ibadah dong, ahli masjid, ahli ibadah, ya, ahli pengajian, supaya ngamalin hadis ininya juga indah. Coba kalau hadis ini diamalkannya sama para pejabat, nggak ada lagi anak yatim yang terlantar. Kalau hadis ini diamalkan oleh semua pejabat, dari mulai pejabat, anggota dewan, segala macam, nggak ada lagi tuh orang anak-anak yang terlantar. Apalagi di pasal berapa itu? Anak-anak terlantar diurus oleh negara. Ya, pasal 33 ya. Jadi ngamalin hadis ini, kalau pejabatnya, anggota dewannya, orang-orang ahli pengajian, ahli ibadah, waduh indah sekali. Nggak ada lagi orang miskin, orang anak-anak yatim yang terlantar. Barokahlah negeri insyaallah. Nah, cuman sayang masyarakat kitanya masih bisa dibodohin. Sehingga waktu pemilu yang dipilih ya boro-boro orang ahli ibadah, ahli pengajian, ke masjid aja nggak pernah nongol. Nongolnya musim kampanye doang. Ya karena dikasih duit. Ditukar suaranya dengan 50.000. Ya 50.000 untuk 5 tahun. Berarti 10.000 setahun. 10.000 setahun sehari berapa? Enak aja Ustaz 500.000. 500.000 berarti 100.000 setahun. Lah sebulan berapa? Sayang masyarakat kita masih bisa dibodohin. Nah, sekarang kita belum jadi pejabat, anak kita belum jadi pejabat, tapi tetap hadis ini harus diamalkan. Ya semampu kita, seadanya di kantong kita. Kita harus peduli kepada yatim, ya. Pendidikannya, santunan, segala macam. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadi tirai, benteng, penghalang, pelindung dari api neraka. Jangan sampai ahli pengajian, ahli ibadah, ahli masjid, secara ekonomi juga mapan, tapi terkenal pelit. Nggak boleh. Apalagi kalau sudah haji, nggak boleh. Nggak enak disebut 2 kali nanti. Haji pelit, nggak enak kan? Nggak enak. Haji boleh berulang-ulang, umrah boleh berkali-kali, tapi jangan disebut 2 kali, nggak enak. Haji pelitnya minta ampun, nggak enak. Ya. Haji ganjen, nggak enak juga. Ya. Demikian juga ahli pengajian, ahli ibadah, jangan sampai ya tidak mau tahu. Nah, jadi kalau pengurus nyediain ada kotak pembangunan, ada kotak khusus yatim, ada kotak infak operasional masjid. Nah, itu sengaja pengurus menyediakan kita, salah satunya mengamalkan hadis ini. Ya. Lanjut, Nak. Keutamaan yang mengasuh anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya. Jadi tidak mesti yatim, bisa saja ditinggal oleh ibu, bisa saja ditinggal oleh nggak jelas orang tuanya. Ini babu fadli man ya'ulu yatiman min abawaih. Ya, Nabi SAW bersabda begini, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada kahatain au kahadihi min hadihi, ya, wal wusta au taliyalil ibham. Ya, aku, kata Kanjeng Nabi, kedudukanku dengan orang yang ngurus, memelihara, ngasuh
yatim di sorga nanti seperti ini nih, seperti jari tengah dengan telunjuk, menunjukkan apanya? Dekatnya. Jadi kalau nanti dapat pila di sorga, pilanya ngerendeng sama pila Kanjeng Nabi, klasternya ngerendeng sama klasternya Kanjeng Nabi. Kalau gedung, gedungnya ngerendeng sama gedungnya Kanjeng Nabi. Kalau istana, istananya ngerendeng sama istananya Kanjeng Nabi. Siapa? Orang yang ngurus, bukan sekedar ngasih santunan ya. Ngurus yatim, bahkan diurus, diasuh laksana anak sendiri. Apalagi kalau yatim itu masih ada hubungan silaturahim. Dua pahalanya itu. Yatimnya itu masih ponakan kita, yatimnya itu masih sepupu ame kita, yatimnya itu masih ada saudara senenek dengan kita, sepupu kedua. Itu pahalanya dua kali, pahala ngurus yatim dan pahala silaturahim. Sebagaimana Kanjeng Nabi waktu yatim diurus sama siapa? Abu Thalib, pamannya. Maka Abu Thalib dapat pahalanya 2 kali lipat kalau dia muslim ya. Yaitu ngurus yatim dan pahala silaturahim. Makanya kan rezekinya dibarokahkan oleh Allah. Bisnisnya jadi maju, ya kan? Rezekinya dibarokahkan. Inilah juga salah satu rahasia Kanjeng Nabi terlahir sebagai yatim. Sehingga ketika kita ngurus yatim, itu betul-betul diapresiasi oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bisa sedapat mungkin di rumah kita itu ada yatim yang kita urus. Apalagi kalau yatimnya masih ada hubungan rahim. Kalau tadi disebutkan terhindar dari api neraka karena ada tirai penghalang, kalau sekarang tambah lagi apa? Dapat pila, dapat klaster, dapat istana, gedung yang mewah yang ngerendeng sama Kanjeng Nabi. Masya Allah, bertetangga dengan Nabi di sorga. Masya Allah, nikmat yang paling indah. Boro-boro bertetangga dengan Kanjeng Nabi di sorga. Para sahabat dulu waktu masih di dunia aja berebut, mereka ingin bertetangga dengan Kanjeng Nabi. Kita nggak sempat, nggak kesampaian karena zamannya berbeda. Tapi kita punya peluang untuk bertetangga dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga, yaitu kalau kita ngurus anak yatim, memelihara anak yatim. Ya, Masya Allah. Setuju Pak Haji. Tinggal beraninya aja. Apalagi kalau ibunya dinikahi sekalian, kata Pak Haji. Ya, setuju saya, cuman itu ya, soal keberaniannya aja. Baik. Nah, jamaah yang saya cintai, inilah indahnya ajaran Islam. Ternyata Islam itu bukan hanya ngurus, ngatur ibadah kita kepada Allah secara baik. Sholat, puasa, haji, umroh, dzikir, doa, istighfar, baca Quran, ngaji, yang hubungannya kita dengan Allah. Tapi Islam juga memerintahkan dan mengatur kita ini punya kontribusi, punya andil, punya manfaat, punya perhatian, punya kepedulian, empati, simpati kepada orang-orang yang kurang beruntung. Salah satunya yatim. Baik yatim yang karena meninggal bapaknya, atau bapaknya ada tapi entah di mana, atau yang salah satunya meninggal ibunya nggak ada, bapaknya kawin lagi, anak nggak ada yang ngurus. Atau kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita, nggak tahu siapa ibu bapaknya. Wong anaknya ada yang ditemukan di keranjang sampah, ada yang ditemukan di depan rumah orang, atau di panti-panti asuhan.
Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya pada waktu mendirikan Muhammadiyah, dalam sebuah kisah disebutkan beliau itu ketika membahas ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu enggak pindah-pindah selama 3 tahun. Sampai muridnya ada yang protes, Ustaz, ini ilmunya habis ya, kok aro'aita lagi, ya kan? Ternyata beliau bilang kita tidak akan pindah ke surat lain kalau belum bisa mengamalkan ayat ini. Hasilnya apa? Berdirilah panti-panti asuhan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah adalah pelopor perintis panti-panti asuhan. Berdirilah panti-panti asuhan Muhammadiyah di berbagai wilayah. Jadi 3 tahun itu bukan di satu tempat, pindah-pindah. Di mana-mana itu aja ayatnya. Setelah berdiri panti-panti asuhan Muhammadiyah, ya, yang menangani urusan peryatiman dan badan-badan sosial yang menangani soal kemiskinan, baru pindah ke ayat yang lain. Nah, kita ilmunya udah banyak banget nih jemaah Al-Ikhlas ini. Saya lihat ustadz yang isinya bagus-bagus, materinya beragam, ya, dengan kitab-kitab juga lengkap, dari mulai tafsir, fikih, ya, hadis, semua paling lengkap. Jadi kita ini jemaah Al-Ikhlas ini kalau dibedah di kepalanya, wah ilmunya udah banyak banget. Tinggal bagaimana kita pelan-pelan merealisasikannya, ya. Baik, lanjut nak. Ana wakafil yatim fil jannati hakadha wa qol bi isba'i as-sababah wal wusta. Ini sama dengan hadis tadi. Aku, kata Kanjeng Nabi, dengan orang yang menanggung anak yatim di sorga ini seperti ini nih. Jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat, hampir sejajar, hampir sama. Coba lihat. Telunjuk dengan jari tengah itu kan hampir sama panjangnya. Deketan lagi. Bisa ya. 11 12, iya. Kenapa 11 12 ya, enggak 10 11? Lanjut. Anna Abdullah kana la yakulu ta'aman ila wa ala khawanihi yatim. Abdullah, kata Abu Bakar bin Absar, tidak akan makan kecuali terdapat seorang anak yatim yang ikut makan bersama beliau. Para sahabat itu sampai begitu. Sampai kalau makan sehari-hari saja mesti ada yatim yang menemani. Ustaz, emang dulu di zaman sahabat yatim banyak? Oh, banyak banget. Kenapa? Karena kan para sahabat banyak yang syahid di medan jihad. Sehingga, tapi yatim-yatim itu nggak ada yang terlantar. Karena para sahabat apapun kondisi ekonomi mereka berebut untuk mengurus yatim. Termasuk tadi Pak Haji, berebut untuk menikahi ibunya. Sampai ada seorang wanita sahabiah itu, ya, karena tiap yang nikah sama dia syahid gitu. Itu sampai setelah nikah sama suami ketiga tuh ngantri yang mau nikahin dia. Kenapa? Karena kalau nikah pasti syahid. Gitu. Ini suami pertamanya syahid, habis iddah nikah lagi syahid, habis iddah nikah lagi syahid. Setelah itu yang keempat lima itu semuanya ngantri mau menikahi wanita itu. Nah, jadi di masyarakat awal Islam, karena memang kalau dalam Islam yang namanya ta'adud atau poligami itu kan solusi untuk mengatasi persoalan yatim, solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial.
Nah, jadi di masa sahabat dulu banyak yatim, tapi tidak ada yang terlantar. Karena semuanya berlomba mengamalkan hadis ini. Sampai-sampai di sini diceritakan seorang sahabat yang bernama Abdullah, ya, itu dia kalau makan mesti ada yatim yang menemani. Nggak ada cerita makan sendirian gitu. Selalu ada yang menemani, dan yang menemaninya itu mesti yatim. Dan itu tradisi itu sampai sekarang tuh. Di Mekah tuh sampai sekarang tradisi kalau kita makan nih. Kalau kita makan nih, ngeriung bertiga ya, satu nampan tuh. Satu nampan bertiga, kalau masih ada yang kosong, itu mesti ada yang duduk. Itu sampai sekarang. Saya pernah di halaman haram di Hilton, itu makan mande, saya Ustadz Sulaiman Jahawerus almarhum, sama satu lagi kalau nggak salah Ustadz Zuhdil, sedang bertiga kita, rupanya masih ada yang kosong. Datang orang terus duduk langsung ikut makan. Dan itu hal yang biasa. Oh, di kita kan siapa lu, enak aja main nyelonong ikut makan gitu kan. Jadi dia sangat husnudon bahwa kita itu mempersilahkan. Jadi kalau masih ada yang kosong itu mempersilahkan. Maka kalau tidak mau mempersilahkan orang, ya jangan ada yang kosong. Tapi kan bertiga susah. Mesti ada yang kosong kalau bertiga. Nah, dulu para sahabat yang disertakan itu adalah anak yatim. Ya. Naam, Masya Allah. Baik, udah isya ya. Waktunya habis. Inilah ngaji kita malam ini, menunjukkan betapa besar nilai pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manakala kita peduli, empati, simpati, ngurus, memelihara anak-anak yatim atau anak-anak yang salah satu orang tuanya tidak ada atau bahkan yang tidak jelas orang tuanya. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.